إلى الله وأشهد أن محمدا Rasulullah. Viral, KKP bulu tangkis nomor 1 dunia, asal negara Denmark memutuskan masuk Islam, karena sering melihat Ahsan sujud syukur saat menang. Kabar kebahagiaan datang dari KKP bulu tangkis dunia saat ini asal Denmark Victor Axelsen, Nathaniel Webb. Musababnya, Nathaniel memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan bersyahadat dibimbing Kiai Haji Syukron Mamun, salah satu ulama karismatik Nahdlatul Ulama. Pengucapan 2 kalimat syahadat yang dilakukan Nathaniel tersebut, direkam dalam video yang diunggah melalui salah satu akun YouTube. Dalam video terlihat Kiai Haji Syukron Mamun membimbing Nathaniel Webb mengucap 2 kalimat syahadat yang disaksikan Wasekjen PBNU. Mr. Nathaniel Webb adalah kakak dari Victor Axelsen pembulu tangkis Denmark. Tulis penjelasan video tersebut. Sekilas juga dijelaskan alasan Nathaniel akhirnya menyatakan masuk Islam. Dalam penjelasan di kapsion video tersebut tertulis, jika Nathaniel kerap melihat selebrasi pasangan Hendra dan Ahsan yang kerap melakukan sujud syukur. Apalagi, perilaku Ahsan yang kerap minum saat break atau jeda pertandingan dalam posisi duduk. Saat bertanding dengan Hendra, Ahsan, beliau terkesima melihat sikap Ahsan setiap memenangkan pertandingan dengan selalu bersujud syukur. Begitu juga akhlak Ahsan saat minum yang selalu dengan posisi duduk. Tulis akun tersebut, oleh karena pemandangan seperti itu, Mr. Nathaniel Webb memutuskan untuk pindah agama dan bersyahadat di pondok tercinta, yang dibimbing langsung depan Syekhuna. Subhanallah, Alhamdulillah, tutup keterangan tersebut. Dalam tayangan video yang beredar, sebelum membimbing membacakan 2 kalimat syahadat, Kiai Haji Syukron Mamun memberikan tausiah mengenai kebesaran Allah. Di dalam Islam itu hanya mengenal 2 faktor, pencipta dan yang diciptakan. Ucap Kiai Haji Syukron Mamun, pencipta itu Allah, yang menciptakan seluruh alam ini. Semua selain Allah namanya makhluk yang diciptakan. Lanjutnya, setelah memberikan tausiah, Kiai Haji Syukron Mamun kemudian melanjutkan dengan membimbing Nathaniel mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kisah pendeta di Banyumas yang jadi mualaf. Hidayah itu didapat sepersekian detik jelang istri bersyahadat. Baru-baru ini beredar video prosesi seorang pendeta Kristen yang masuk Islam di Banyumas. Hengki Pradono, seorang pendeta yang memutuskan menjadi mualaf di Banyumas, Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Video itu pertama kali diunggah oleh channel YouTube milik Faidus Saat yang kemudian banyak direpost dan beredar di sosial media. Saat Tribunjateng.com mengkonfirmasi ke kantor KUA Kecamatan Banyumas pada Senin, tanggal 12 April tahun 2022, pihaknya membenarkan seorang pendeta dengan alamat KTP Jakarta ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mualaf. Iya, benar, itu ada di YouTube saya. Pak Hengki Pradono telah mengikuti prosesi masuk Islam pada awal 2 Ramadan kemarin di Masjid Nur Sulaiman Banyumas, dituntun langsung oleh Ketua MUI Kecamatan Banyumas Faisal Reza. Ucap Faidus Saat selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyumas. Menurut Faidus Saat, pendeta yang memutuskan menjadi mualaf ini mendatangi KUA Kecamatan Banyumas, dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim atas keinginannya sendiri. Harus mantap, tidak ada paksaan. Sebelum proses masuk ikrar Islam, kami menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan bersedia masuk Islam, yang menyatakan tidak ada paksaan, diketahui RT, RW, Kades, membawa KTP dan pas foto, tambahnya. Saat ditemui di kediamannya di Desa Sudagaran, Banyumas, Hengki Pradono ditemani istrinya, Rumiati, menceritakan kisahnya bagaimana mengenal Islam dan memutuskan untuk menjadi mualaf. Sebelumnya ia sudah menjadi pendeta sejak tahun 1996 di salah satu gereja di Jakarta. Hingga pada tahun 2017 pindah ke Karangpucung, Cilacap karena menikahi wanita asal sana. Lalu pindah ke Aji Barang dan sekarang tinggal di Banyumas sudah 7 bulan. Jadi pendeta sejak tahun 1996 setelah selesai kuliah, sekolah teologi, bertugas untuk membangun rintisan-rintisan gereja baru, membaptis, dan mengembangkan jumlah jemaat di gereja dulu. Melepas kependetaannya setahun yang lalu sekitar tahun 2021, saya pindah ke Aji Barang masih jadi pendeta, jawabnya saat diwawancara, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Bermula dari 1 tahun yang lalu, bertemu dengan seorang tokoh agama Islam asal Purbalingga bernama Muhammad Sri Manggala, atau akrab disapa Gus Lana Genini, pengasuh pondok pesantren Wali Karomah Genini Purbalingga. Ia sering berdiskusi tentang sesuatu hal dengan perspektif masing-masing. Saya ngobrol dengan Gus Lana,
dia tidak pernah minta saya untuk masuk Islam. Kita hanya saling bahas hal-hal dari pandangan kami, berjalan 1 tahun, jelasnya. Hingga pada 2 bulan terakhir ia mulai berpikir dan terjadi gejolak di batinnya. Latar belakang dirinya menjadi seorang pendeta membuatnya berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya bila ia menjadi mualaf. 2 bulan yang lalu saya mulai berpikir untuk saya hijrah, tetapi saya kembali ke status. Bagaimana mungkin menjadi seorang muslim padahal saya seorang pendeta, yang cukup terkenal di Jakarta, dan saya punya anak dari istri yang dulu juga seorang Kristen, terangnya kepada tribunjateng.com. Seiring berjalannya waktu, ia dipertemukan lagi dengan salah satu tokoh organisasi Islam dari Tambak Banyumas bernama Muhammad Syabani. Ia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim yang harus mengorbankan putranya bernama Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhannya. Hingga pada akhirnya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Dari kisah Nabi Ibrahim tidak jadi mengorbankan putranya melainkan sebuah domba yang digantikan Allah. Dari sinilah ia mulai berpikir lagi dan menurutnya ada satu pemahaman yang kaitannya dengan Alkitab dengan Al-Quran, yang tidak ingin ia publikasikan kepada khalayak. Karena ini lebih bersifat pribadi kaitannya untuk menjaga sebuah pemahaman dengan saudara kita, ungkapnya. Hingga pada 1 bulan yang lalu istrinya meminta izin kepadanya, untuk menjadi seorang muslim, kembali setelah dulu memutuskan berpindah keyakinan mengikutinya saat menikah pada tahun 2017 silam. Ia tidak melarang sama sekali, justru ia mencarikan orang yang tepat, untuk menuntun istrinya kembali ke ajaran Islam dan ia memilih tetap teguh dengan pendiriannya dengan keyakinannya dulu. Sepanjang perjalanan kita menikah sejak 2017, saya tidak pernah meminta atau mengajak istri saya untuk mengikuti kepercayaan saya dulu. Saya tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya juga punya anak angkat yang saya masukkan pondok pesantren pada saat saya masih menjadi pendeta dulu, jelasnya. Hingga pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022, istrinya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di kediamannya, yang dibimbing oleh Muhammad Syabani dan dihadiri beberapa saksi. Saat detik-detik istrinya akan mengucapkan syahadat, ia sangat ingin berbisik kepada tokoh agama yang akan mengislamkan istrinya itu, untuk menyampaikan dirinya juga ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaki saya kaya dipaksa untuk menuju Abah Syabani, seorang yang tadinya sombong, takut kehilangan harga diri karena seorang pendeta. Dengan hitungan sepersekian detik sebelum acara, Allah langsung kasih hidayah. Saya langsung datangi Abah dan berbisik saya juga mau dituntun, ungkapnya, hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersamaan dengan istrinya di hari yang sama. Dari kejadian yang dialaminya ini, ia berpikir ini adalah sebuah bukti bahwa hidup dan mati seseorang, Allah yang mengatur dan kekuatan doa benar adanya. Karena ketika temannya mendengar istrinya akan masuk Islam, teman-temannya juga turut menyarankan agar ia mengikuti istrinya. Namun dengan tegas ia katakan tidak untuk masuk Islam. Allah bisa merubah kemustahilan. Saat teman saya menyuruh saya untuk masuk Islam, saya katakan tegas tidak. Namun detik itu saya tidak bisa berkata tidak. Allah memberikan hidayahnya kepada saya detik itu juga, tuturnya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.